Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata, nilai, dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Afwan Fajiria. Saya merupakan CGP SMA Negeri 1 Kasokandal, Angkatan 2 CGP Kabupaten Majalengka. Berbagi nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid, kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja, inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran, berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Peran guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan siswa. Peran dan aksi nyata dari guru penggerak di era pandemi COVID-19, saya melakukan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan WA dan akun belajar ID melalui Google Classroom, nanti untuk penugasannya melalui Google Form. Terkadang sesekali saya juga menggunakan Zoom dan Google Meet untuk proses asinkronus. Latar belakang. Perkembangan zaman yang selalu berubah menuntut peserta didik memiliki keterampilan abad 21, yaitu mandiri, kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikasi, dan yang terpenting berpihak pada murid. Pembelajaran di era pandemik mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran jarak jauh hadir di tengah pandemik sebagai alternatif pembelajaran abad 21. Pembelajaran daring di era digital minimal menggunakan WA Group. Selanjutnya, secara nyata saya memanfaatkan akun belajar ID pada proses pembelajaran di kelas, sekali menggunakan Zoom ataupun Google Meet untuk memudahkan penuntasan tugas dari Google Classroom lewat Google Form. Kami biasanya langsung membagikan link ke WA Group dari mulai pemberian materi, pemberian tugas, ulangan harian, sampai dengan persiapan PAT. Semuanya memanfaatkan akun belajar ID, karena untuk tingkat SMA belum sekalipun diadakan tatap muka untuk tetap menjaga protokol kesehatan di era pandemi. Tujuannya, pembelajaran berbasis WA dan akun belajar ID melatih peserta didik dapat lebih aktif dan berpikir kritis dalam bertindak serta belajar sesuai dengan kodrat zaman di tengah era pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, bagi peserta didik yang tidak memiliki HP, kami guru memfasilitasi pembelajaran lewat komputer sekolah yang dapat digunakan siswa di perpustakaan sehingga peserta didik dapat lebih termotivasi dalam belajar. Tentu saja menggunakan protokol kesehatan. Melalui diskusi dalam pembelajaran, peserta didik mampu belajar bekerja sama, kolaboratif, dan menumbuhkan kemandirian dalam menyelesaikan tugas. Melalui latihan, peserta didik dapat menjadi lebih terampil. Selanjutnya, tolak ukur yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran jarak jauh, peserta didik memiliki perubahan karakter ke arah yang lebih baik dan diwujudkan dalam bentuk budi pekerti. Dalam hal ini, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti proses pembelajaran daring, misalnya pada saat penyampaian materi atau pada saat melihat materi yang kami upload, baik melewati doc ataupun PDF ataupun PowerPoint. Peserta didik memiliki kemampuan dalam menganalisis atau keterampilan mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, serta memberikan solusi dengan cara yang baru terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Peserta didik memiliki motivasi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan diwujudkan dalam peningkatan hasil belajar.
Peserta didik memiliki kemampuan berkolaborasi dan kemandirian dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kami sebagai guru. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan, pengumpulan tugas lewat Google Form yang dibagikan lewat WA Group dapat mensiasati guru bertemu langsung dengan peserta didik. Maksudnya dapat memanfaatkan asinkronus sehingga tetap menjaga protokol kesehatan. Sekalipun gurunya tiap hari datang ke sekolah selama 5 hari kerja. Refleksi peserta didik dalam bentuk tanya jawab langsung di WA Group. Peningkatan motivasi belajar peserta didik, interaksi guru dan peserta didik menjadi lebih dekat, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan dilihat dari kegagalan maupun keberhasilan. Yang pertama itu dari kegagalan. Masih ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP, terkendala pada jaringan internet, dan tidak memiliki kuota, sehingga peserta didik memiliki hambatan atau kendala dalam mengerjakan tugasnya secara daring. Di samping itu, masih ada peserta didik yang kurang percaya diri untuk mengikuti dan menuntaskan tugas. Untuk itu, kami bersinergi dan berkolaborasi dengan wali kelas, guru BP atau BK, Wakase kurikulum, dan Wakase kesiswaan yang nantinya guru BK dan wali kelas melakukan home visit untuk meninjau ulang kondisi real peserta didik dan orang tua. Hasil home visit akan dirapatkan oleh seluruh guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP atau BK, serta Wakase kurikulum dan Wakase kesiswaan yang juga diketahui oleh kepala sekolah. Jadi setelah kita mengevaluasi ada berapa peserta didik yang tidak mengikuti pelajaran di hampir seluruh mata pelajaran yang ada di SMA. Misalnya pada saat sekarang itu di kelas 10 dan kelas 11, itu nanti kami melakukan rapat bersama, mereview hasil pembelajaran berapa siswa saja. Dan kebanyakan memang di setiap mata pelajaran itu peserta didik yang tidak mengerjakannya itu saja. Selanjutnya, nanti dari hasil review, dari hasil evaluasi tersebut, tentu saja kami akan memberikan suatu pengalaman belajar untuk anak-anak tersebut. Seperti halnya misalnya dipanggil oleh BP atau dan wali kelas ataupun oleh guru mata pelajaran agar murid tersebut dapat menyusul mengumpulkan tugas. Seperti itu. Tentu saja dipanggilnya melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena kami juga berkoordinasi dengan Caraka atau dalam hal ini penjaga atau satpam sekolah, sehingga beliau-beliau ini yang nanti akan mengukur suhu, mengecek apakah memakai masker atau tidaknya, seperti itu. Selanjutnya, keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran menggunakan WA Group ataupun akun belajar ID melalui Google Form, Google Classroom, atau Google Meet di masa pandemik mampu meningkatkan kerjasama atau kolaborasi antar peserta didik, mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan hubungan yang lebih baik antara guru dan peserta didik, sehingga komunikasi efektif tercipta meskipun dilakukan melalui dunia digital, seperti itu, lewat WA. Peserta didik berhasil menyelesaikan proyek yang diberikan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu bersikap disiplin, tanggung jawab, dan mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. 1. Menyusun instrumen umpan balik dari peserta didik mengenai pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, melakukan diskusi dengan peserta didik mengenai saran atau ide yang diharapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan akun belajar ID untuk proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik mulai tugas yang hasilnya dapat dilihat melalui tugas yang hasilnya dapat dilihat langsung di Google Form atau di web geografi. Seperti itu. Saya sebagai guru berharap pada tahun pelajaran yang akan datang itu akan dilakukan tatap muka dan berharap pandemi COVID-19 dapat mereda. Bahkan menjadi sehat kembali secara 100%. Jadi kami bisa melakukan pembelajaran normal kembali di kelas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata dari nilai dan peran guru penggerak oleh saya Siti Evanur Fajriah. Semoga dapat terus memotivasi kita sebagai guru. Guru bergerak Indonesia maju.